Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Tabi pun. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan masalah pada dataset cryptocurrency dengan metode distribusi peluang. Next. Kelompok 2 sendiri beranggotakan dengan saya sendiri, Dede Masita dengan NIM 07, Ayu Erlinawati dengan NIM 25, Seladian Kafitri dengan NIM 43, Rizky Adrian Benoveri dengan NIM 73, Saiful Haris Muhammad dengan NIM 115, dan Muhammad Kaisar Firdaus dengan NIM 135. Next. Laporan ini dilatar belakangi oleh teori distribusi peluang, yang merupakan salah satu bidang penting dalam matematika yang berkaitan dengan permodelan, analisis, dan pengukuran ketidakpastian. Dalam teori ini, kita memperlakukan peristiwa-peristiwa acak sebagai variabel acak yang dapat dianalisis dan diukur probabilitasnya. Ini membantu kita untuk mengatasi ketidakpastian dalam pengambilan keputusan, peramalan, dan permodelan fenomena alam yang kompleks. Oke, selanjutnya kita masuk ke tujuan. Ada 4 tujuan dari proyek kami kali ini. Yang pertama yaitu mengukur ketidakpastian. Yaitu mengukur sejauh mana kita dapat memprediksi hasil dari suatu peristiwa acak. Yang kedua ada pemodelan fenomena acak yang mencangkup pengembangan distribusi peluang yang sesuai untuk mewakili berbagai jenis peristiwa acak. Kemudian ada analisis statistik, merupakan studi distribusi peluang juga bertujuan untuk mengembangkan alat dan teknik statistik yang memungkinkan analisis data yang melibatkan ketidakpastian. Ini termasuk perhitungan ekspektasi, varian, serta analisis distribusi sampel. Kemudian ada pengambilan keputusan, merupakan salah satu tujuan penting yang digunakan untuk memahami bagaimana teori distribusi peluang dapat digunakan dalam pengambilan keputusan. Ini mencakup konsep seperti resiko, strategi optimal, dan peramalan berdasarkan probabilitas. Next. Selanjutnya metode. Ada beberapa metode yang kami gunakan, di antaranya distribusi Bernoulli. Distribusi Bernoulli adalah distribusi probabilitas yang digunakan untuk menggambarkan keberhasilan atau kegagalan. Biasanya dilambangkan dengan 1 sebagai berhasil dan 0 sebagai gagal. Selanjutnya ada distribusi binomial. Distribusi binomial digunakan untuk menghitung probabilitas dari jumlah keberhasilan dalam serangkaian uji coba Bernoulli independen dengan probabilitas sukses yang sama. Next. Kemudian ada distribusi beta yang merupakan distribusi probabilitas untuk menggambarkan ketidakpastian dalam parameter probabilitas yang terletak di interval 0 sampai 1. Kemudian ada distribusi multinomial yang digunakan untuk menggambarkan distribusi probabilitas dari beberapa kategori diskrit dalam satu percobaan, di mana setiap kategori memiliki probabilitas keberhasilan yang berbeda. Kemudian ada metode distribusi Gaussian atau metode distribusi normal yang digunakan untuk menggambarkan data kontinu atau keberlanjutan. Yang terakhir ada maximum likelihood yang merupakan metode untuk mengestimasi parameter dari suatu distribusi probabilitas berdasarkan data yang diberikan. Untuk datasetnya sendiri, di sini kita menggunakan dataset global cryptocurrency dari Kaggle yang berisi atribut sebagai berikut. Yang pertama ada name, yaitu nama resmi mata uang kripto seperti Bitcoin. Selanjutnya ada simbol untuk mengidentifikasi mata uang kripto tersebut dalam mata uang tertentu, misal dolar. Lanjut, ada date, yaitu tanggal data harga dicatat, open harga pembukaan, high harga tertinggi, low harga terendah, close harga terakhir pada periode waktu tersebut, edge close harga penutupan yang disesuaikan, dan volume yang mengindikasikan berapa banyak unit mata uang kripto yang diperdagangkan selama periode waktu tersebut. Oke, next. Lanjut ke hasil dan pembahasan.
Di sini kami mengimport library yang akan digunakan, yaitu adalah Pandas, NumPy, Matplotlib, dan juga Seaborn. Setelah itu kami baca dataset, tadi menggunakan fungsi Pandas reach CSV. Kami juga menggunakan dfinfo untuk melihat informasi dari data frame kami. Di sini dapat kita lihat jumlah baris, jumlah kolom atribut, dan tipe data start null count. Oke, selanjutnya kita menggunakan fungsi dfHit untuk menampilkan 5 baris data teratas dari data frame, serta dfDescribe untuk menampilkan informasi statistik deskriptif untuk kolom numerik dalam data frame. Selanjutnya kami menampilkan perubahan grafik pada harga kripto. Yang pertama kami mengimport library yaitu matplotlib.pyplot, diinisialisasikan dengan PLT, lalu kita mengambil data open high, low, dan close dari data frame yang sudah diinput dengan nama open price itu sebagai open, high prices sebagai high, low prices sebagai low, dan close prices sebagai close. Lalu kita ambil data sebagai sumbu X-nya, yaitu date, di mana tanggal per tiap transaksi. Lalu kita membuat plot dengan ukuran 12 dikali 6 inci. Lalu menampilkan semua garis pada variabel open, high, low, close dengan warna yang berbeda-beda. Lalu kita menambahkan PLT legend untuk penjelasan setiap garis plot dan mengatur interval label harga agar tidak tumpang tindih dan memutar lebar sebesar 45 derajat pada variabel X. Lalu kita memprint dengan menampilkannya dengan sintaks plt.show. Next. Seperti yang terlihat pada PPT, terlihat bahwa harga paling tinggi terdapat pada rentang tanggal 2018 bulan 6 tanggal 4 dan pada rentang tanggal 2021 bulan 9 tanggal 16 sampai 2022 bulan 4 tanggal 4. Dan harga terendah itu kisaran dari tanggal 2018 bulan 12 sampai 21. Saya ulangi, 2018 bulan 12 tanggal 21 sampai 2020. Selanjutnya menampilkan statistik deskriptif, yaitu membantu dalam memberikan gambar umum tentang data yang mencakup informasi, seperti jumlah data, nilai rata-rata, nilai minimum, nilai maksimum, dan sebagainya. Dengan melihat statistik deskriptif, kita juga dapat mengidentifikasi pola atau tren dalam data. Misalnya, melihat apakah data cenderung naik atau turun, atau apakah ada nilai ekstrim, dan sebagainya. Pada kasus kami menggunakan df.describe untuk mengetahui atau menghitung statistik deskriptif. Lalu memilih 6 kolom yaitu open, high, low, close, at close, dan volume. Sebagai 6 kolom yang akan kami analisis statistiknya. Lalu kita membuat plot juga, yaitu dalam perulangan yang akan digunakan pada seluruh kolom dengan size 10 kali 5 inci. Lalu semuanya akan dibuat histogram dengan menggunakan X label pada setiap kolom, ada masing-masing kolom, dan Y kolom, dan akan menggunakan Y label dengan frekuensi, dengan grid yaitu menambahkan garis dengan kejelasan 0,75 dan akhirnya ditampilkan. Berikut grafik yang dihasilkan, yaitu terdapat dua grafik. Yang pertama berdasarkan distribusi open dan kedua distribusi high. Kita melihat bahwa kedua grafik cenderung menurun, di mana di awal ternyata teramat tinggi nilainya yang kemudian berakhir turun. Lalu output yang lainnya adalah distribusi low, close, at close, dan volume, di mana semuanya sama-sama frekuensinya turun atau grafik yang menurun. Kemudian pada output yang ini adalah yang dihasilkan, yaitu berdasarkan dari summary
atau df data script tadi, yaitu setiap kolom akan menampilkan rata-rata, standar deviasi, nilai minimum, nilai maksimum, kuantil, dan sebagainya. Oke, selanjutnya pada kode di atas digunakan untuk mengidentifikasi missing value atau nilai yang hilang. Dapat dilihat dari hasil yang didapat bahwa pada dataset ini tidak ada missing value. Lalu pada kode di bawah kita menggunakan distribusi Gaussian. Yang pertama itu kita mengimport NumPy, lalu mengimport matplotlib, lalu kita mengimport norm dari library scipystats, lalu kita menggunakan distribusi normal untuk data close, lalu menghitung rata-rata dan deviasi standar, lalu membuat plot histogram untuk data close, lalu membuat plot distribusi normal yang sesuai. Next. Hasil yang ditampilkan adalah bentuk histogram yang menggambarkan distribusi frekuensi, kolom close, dan kurva Gaussian yang mencoba menyesuaikan distribusi pada data tersebut. Pada judul plot mencantumkan nilai rata-rata atau mu berada pada 0,48 dan deviasi standar yang berada pada 0,56. Nilai tersebut dihitung berdasarkan kolom close. Dapat dilihat pada kolom close sedikit mendekati distribusi normal yang artinya pada kolom ini memungkinkan adanya ketidaknormalan dalam distribusi data tersebut. Next. Berapa uang kripto mengalami kenaikan harga dan probabilitas dalam 30 hari. Pada kode di atas kita menggunakan pada kode ini kita berapa kali mata uang kripto mengalami kenaikan harga dengan menghitung jumlah kenaikan dan penurunan harga. Didapatkan outputnya yaitu jumlah kenaikan harga mencapai 735 dan jumlah penurunan harga mencapai 862. Lalu pada kode yang di bawah kita menggunakan distribusi binomial. Kode ini digunakan untuk menghitung probabilitas berapa kali harga kripto diperkirakan akan naik dalam 30 hari berdasarkan distribusi binomial. Kita harus ingat distribusi binomial adalah distribusi probabilitas yang digunakan untuk menghitung jumlah keberhasilan dalam jumlah percobaan yang berulang. Di sini kita berulangnya 30 hari. Hasil yang didapat adalah probabilitas bahwa harga kripto akan naik sebanyak 2,21 sekian pangkat min 7 dalam 30 hari. Next. Kesimpulan. Jadi kesimpulannya, hasil analisis menunjukkan bahwa dataset cryptocurrency memiliki karakteristik distribusi yang berbeda-beda, seperti distribusi normal pada data harga penutupan close yang hanya sedikit mendekati normal. Selain itu, penelitian ini juga menghitung probabilitas kenaikan harga cryptocurrency dalam 30 hari menggunakan distribusi normal, yang menghasilkan probabilitas kecil bahwa harga akan naik dalam periode tersebut. Next. Sekian hasil presentasi dari kelompok 2. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.